Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden terus keliling ke sejumlah wilayah di Indonesia untuk mendapatkan hati warga. Lalu bagaimana potret terkini elektabilitas ketiga capres-cawapres? Berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan oleh Poltreking Indonesia, secara umum pasangan Prabowo Gibran memiliki elektabilitas yang melesat unggul. Padahal mereka sedang diterpa berbagai isu miring soal putusan Mahkamah Konstitusi, dinasti politik, hingga calon yang lolos karena putusan melanggar etik. Margin antara Prabowo dan Ganjar juga merenggang. Sementara di saat yang sama, jarak antara Ganjar Anies justru kian dekat. Lantas bagaimana tingkat kemantapan pemilih terhadap tiga pasangan capres-cawapres yang pekan depan akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum? Sudah bersama kami Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Mas Hanta. Mas Hanta, kalau kita melihat tadi trennya ini menunjukkan Prabowo Subianto cenderung mengalami kenaikan begitu. Kemudian kalau untuk Ganjar fluktuatif namun cenderung turun di November 2023 dan Anies Baswedan juga fluktuatif namun mengalami kenaikan setelah deklarasi pada September lalu. Kita akan bahas satu-satu Mas Hanta, kita mulai dari Prabowo dulu. Elektabilitasnya meningkat begitu. Apakah ini karena ada faktor Gibran yang membuat melesat peningkatannya? Iya, ada kedua-duanya. Gibran ini memberikan faktor membuat elektabilitas Prabowo melesat, tapi di saat yang sama juga mengurangi di beberapa basis Prabowo. Dari data survei Poltreking Indonesia, temuannya yang terbaru ini memang Prabowo Gibran naik ya dibandingkan dengan pasangan dan non pasangan. Ketika tunggal itu kenaikan Prabowo hanya 3 sekian persen, tapi ketika berpasangan 9,5%. Nah, kenaikan kedua baru Anies Baswedan 6%, Ganjar cenderung turun dibandingkan 2 bulan yang lalu. Nah, kalau kita membaca, kita zoom in lagi dari sisi Prabowo ini Zakia, ada pertumbuhan elektabilitas di Jawa Tengah dan Jawa Timur, di mana di situ ada basis Jokowi di 2019 yang lalu, dan tingkat approval rating juga tinggi di basis-basis ini. Kita membedah 3 provinsi besar ini, itu kenaikannya bahkan 2 digit, sekitar 12% kenaikan di Jawa Tengah, disertai dengan penurunan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Ini yang menyebabkan Prabowo Gibran menjadi tinggi. Ditambah di Jawa Timur juga kenaikannya lumayan tinggi, di atas 5% pasangan ini. Meskipun di saat yang sama perolehan Prabowo Gibran ini mengalami penurunan di Jawa Barat, tetapi tidak terus signifikan. Memang di Jawa penurunannya 3 sekian persen, tetapi dulu pemilih-pemilih yang belum menentukan pilihan, undecided voters itu sudah mulai bergeser. Di saat yang sama di Jawa Barat, ketika Prabowo turun, maka Anies justru naik, melesat di Jawa Barat. Angkanya juga 2 digit, 11% kalau tidak salah. Itu yang menyebabkan ada pergeseran basis-basis pemilih. Itu faktor yang paling menentukan. Yang kedua, dari sisi performa elektoral kandidat, ada faktor dari sisi asosiasi, misalnya Gibran, itu ada pertumbuhan di pemilih milenial, generasi Z maupun generasi milenial. Itu juga menjadi faktor. Tambah satu lagi, dari faktor Jokowi. Faktor Jokowi ini terkait dengan yang tadi saya katakan, pemilih Jokowi sudah bergeser. Kalau sebelumnya lebih banyak ke Ganjar, sekarang yang lebih sudah mulai bergeser, bahkan 39% dari pemilih Jokowi yang approval rating mengapresiasi positif kinerja Jokowi, 39% ke Prabowo Gibran, kemudian hanya turun 34% ke Ganjar dan ada ke Anies 20%. Jadi 3 faktor ini ditambah satu lagi faktor isu, mestinya ternyata faktor isu yang cukup kencang ya, isu-isu yang bergulir saat ini terkait di MK itu ternyata tidak memberikan dampak negatif terlalu besar, yang itu juga disayangkan tentunya. Nah, ini juga menjadi koreksi dari temuan survei kita. Zakia. Oke, jadi terkait dengan isu putusan MK maupun juga MK-MK terakhir ini tidak berpengaruh begitu ya pada elektabilitas Prabowo. Ya, kalau MK terakhir belum diukur ya, karena survei ini terakhir diambil pada tanggal November. Tapi yang sebelumnya itu ternyata memang isu itu tidak masuk ke relung hati atau persepsi publik secara menyeluruh atau tidak berpengaruh besar. Begitu. Oke, nah Mas Hanta, bagaimana dengan Ganjar? Kalau kita melihat ada tren penurunan pada Ganjar, apakah kemudian faktor terah Jokowi yang berpaling dari PDIP ini juga mempengaruhi elektabilitas dari Ganjar itu sendiri?
Ya, itu faktor paling utama karena posisi Ganjar dan PDIP itu semakin menjauh dari Jokowi. Di saat yang sama kita tahu Jokowi masih memiliki tingkat approval rating, tingkat kepuasan publik relatif di atas 70%. Nah, itu yang menyebabkan posisi Ganjar tertekan oleh pengaruh Gibran berpasangan dengan Prabowo, dan kita tahu Gibran ada putra Pak Jokowi, Jokowi Junior lah kira-kira begitu, sehingga memberikan pengaruh. Dampak pergeseran pemilih terkonfirmasi di Jawa Tengah misalnya, di satu sisi ada kenaikan Prabowo Gibran yang signifikan disertai dengan penurunan pasangan Ganjar Mahfud yang juga signifikan. Nah, faktor inilah yang juga menyebabkan turunnya perolehan Ganjar. Yang kedua, Zakia, ini juga penting, adalah kegalauan mengambil posisi bagi Ganjar dalam spektrum isu maupun spektrum politik hari ini. Kita tahu misalnya mengusung keberlanjutan sekarang diasosiasikan kuat di pasangan Prabowo Gibran karena terasosiasi dari pemerintahan Jokowi. Kemudian yang sebaliknya mengusung isu narasi perubahan adalah Anies Mohaimin. Nah, Ganjar agak sulit mengambil posisi. Begitu Ganjar semakin kencang menyerang posisi Pak Prabowo sekarang berjarak dengan Pak Jokowi, justru itu pemilih ada yang bergeser ke Prabowo, tapi yang tadi berhasil ditekan dengan isu-isu kritis justru membantu malah menaikkan elektabilitas Anies sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ganjar. Itu yang menyebabkan mengapa ada dua kandidat yang naik, yaitu Prabowo dan Anies, dan Ganjar cenderung turun. Jadi faktor dari isu spektrum politik tadi dan terakhir tadi yang seperti saya katakan adalah faktor mesin-mesin politik dan performa elektoral kandidat. Mas Hanta, ini menarik karena kalau kita tahu Jawa Tengah ini kan menjadi basis dari PDIP begitu. Tadi Mas Hanta katakan ada kecenderungan penurunan begitu bagi pasangan Ganjar dan juga Mahfud, dan malah Anies dan Prabowo yang cenderung naik begitu. Apakah kemudian loyalis dari PDIP ini lebih bisa dikatakan memihak ke Jokowi dalam perang antara PDIP versus Jokowi? Jadi kalau untuk membaca Jawa Tengah, Zakia, ini begini. Di Jawa Tengah ini betul ada sebutan kandang banteng, tapi perolehan suara PD Perjuangan itu paling tinggi 30%. Artinya ada poin di situ. Di saat yang sama, perolehan Jokowi di 2019 di Jawa Tengah itu 77,2%. Artinya perolehan suara Jokowi 2 kali lipat pemilih PD Perjuangan. Dan ini ada migrasi pemilih-pemilih Jokowi non PDIP itu sudah bergeser ke ke Prabowo Gibran. Itu satu poin. Nah, yang kedua, dulu di Pilpres Ibu Mega juga perolehannya di 30% apa 28% sebelumnya di pemilu 2004 28%, kemudian 30% di pemilu 2009. Itu pun Ibu Mega hanya menang di 4 kabupaten dari 35 kabupaten di Jawa Tengah. Artinya Pak SBY yang lebih banyak menguasai di sana. Faktornya, poin yang ingin saya katakan apa? Jawa Tengah dengan sebutan banteng itu karena ada duet maut. Dua faktor besar yang bergabung antara kekuatan Ibu Mega PD Perjuangan dengan infrastruktur partainya yang mengakar kuat di Jawa Tengah. Di saat yang sama dia berkolaborasi duet dengan faktor figur Jokowi saat itu yang juga kuat. Nah, hari ini dari duet maut menjadi duel maut. Mereka berhadapan-hadapan sehingga terbelah. Nah, karena terbelah itulah sekarang bergeser, dan dugaan saya sulit bagi Ganjar untuk menang tebal di Jawa Tengah. Pasti akan semakin mepet dengan posisi Prabowo Gibran, terutama para pengikut Jokowi di Jawa Tengah dengan tingkat kepuasan hampir 90% di Jawa Tengah. Nah, inilah untuk menjelaskan Jawa Tengah tadi. Penurunan Ganjar pasti disertai dengan kenaikan Prabowo Gibran. Sebaliknya Prabowo Gibran naik itu karena faktor turunnya Ganjar. Jadi saling mengambil basis dari pemilih mereka, dan terbaca dari survei ini naik dan turunnya hampir lebih dari 10%, meskipun pasangan Anies Mohaimin juga naik di Jawa Tengah tapi tipis begitu. Baik, tadi kita sudah membahas tren dari Prabowo dan Ganjar. Bagaimana dengan Anies sendiri? Ada, kalau kita lihat dari survei yang Anda lakukan, ada kenaikan signifikan pada Anies, dan kemudian kalau kita lihat di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, ini juga trennya ada peningkatan di 3 daerah di Jawa ini, Mas Hanta. Apa kemudian faktor yang paling signifikan yang mempengaruhi kenaikan Anies ini?
Ya, yang menarik dari Anies adalah dari 3 Jawa ini, Prabowo naik di Jawa Tengah dan Jawa Timur signifikan, tapi agak turun sedikit di Jawa Barat. Ganjar itu turun di Jawa Tengah, di Jawa Timur stuck dan relatif turun. Menariknya di Anies, dia naik semua di tiga provinsi ini, meskipun tajam di Jawa Barat, naik tipis sekali di Jawa Tengah, tapi juga naik di Jawa Timur. Nah, untuk menjelaskan Anies yang menarik, ada 2 sampai 3 faktor juga. Satu, adalah faktor tentu ada performa elektoral dari kandidat masing-masing, performanya itu tidak bisa dipungkiri. Tapi saya tidak meletakkan itu faktor nomor 3, faktor nomor 1 itu justru faktor nomor 3. Faktor pertama adalah ini karena pergeseran isu yang tadi saya katakan adalah ada pemilih-pemilih Prabowo yang kecewa ketika Prabowo semakin lengket dengan Jokowi. Ketika mengambil cawapresnya putra Pak Jokowi yaitu Mas Gibran, sebagian kan kecewa pergi. Nah, basis-basis Pak Prabowo di Jawa Barat, sebagian Sumatera, terutama di Jawa Barat yang kita potret di survei poltreking ini, itu bergeser tumpah bermigrasi ke Anies Baswedan. Itulah yang menyebabkan basis-basis sebagian pemilih Prabowo 2019 itu sekarang membesar ya, mulai di atas 30% ke Anies Baswedan. Faktor nomor 1 adalah faktor ini yang paling kuat bergesernya. Yang kedua, elektabilitas Anies itu berbanding terbalik dengan tingkat approval rating, tingkat kepuasan Jokowi. Nah, kita tahu dulu tingkat kepuasan Pak Jokowi itu kan 80, ada sebagian sampai 81% dan sebagainya. Nah, saat ini kalau di survei kami kan 76, meskipun masih tinggi tapi ada penurunan sedikit. Nah, poin ini ingin menunjukkan bahwa kalau rumusnya approval rating Jokowi naik, maka tertahanlah pertumbuhan elektabilitas dari Anies Baswedan. Tapi kalau ternyata turun, maka yang akan mendapatkan berkah atau limpahan elektoral adalah Anies. Jadi rumusnya kalau tingkat kepuasan pada Jokowi turun, meskipun sedikit atau tinggi, ini akan memberikan dampak kepada Anies Baswedan. Nah, karena itu potensi Anies semakin masuk ke putaran kedua itu semakin besar. Ditambah satu lagi, faktor di mana sekarang Ganjar dan Prabowo sedang berhadapan. Nah, berhadapan-hadapannya PD Perjuangan, Ibu Mega, tentu dengan kubu Ganjar dan kubu Prabowo, kemudian Pak Prabowo diserang misalnya dari penjuru, dari arah Ganjar, yang diuntungkan dari peta konstelasi politik seperti ini adalah Anies Baswedan. Justru pemilih itu yang diserang itu tidak pergi ke Ganjar, mereka justru berpindah ke Anies Baswedan. Nah, faktor ini saya kira menyebabkan beberapa suara potensial bergeser ke Anies, dan kita lihat pertumbuhan Anies kan signifikan sampai 6%. Nah, kalau tren ini berlanjut konstan, linear misalnya Zakia, ada potensi kalau Pilpres berlangsung 2 putaran adalah Prabowo Gibran berhadapan dengan Anies Muhaimin di putaran kedua. Kalau tren ini berlanjut, karena jarak antara Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud semakin tipis, bertemu di margin of error plus minus 2,9%. Kalau trennya terus ya, kalau trennya panjang, ini akan cross dan mereka akan berpotensi masuk di putaran kedua. Kalau ternyata Ganjar juga tidak berhasil rebound. Ya. Oke, baik Mas Hanta. Yang pasti ini masih akan tetap dinamis begitu ya Mas ya. Ini masih bisa kemudian masih berubah. Masih mungkin berubah. Pilpres bukan seminggu lagi. Kalau seminggu lagi saya berani memprediksi. Tapi karena Pilpres masih 3 bulan, segala kemungkinan masih mungkin terjadi. Kita akan terus tunggu bagaimana kemudian tren elektabilitas dari ketiga baca pres ini ke depannya. Terima kasih banyak Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Mas Hanta.